kembali lagi di channel YouTube Dr. Tanaman Budi Cahyono. Hari ini kita akan ngobrol santai dan berkenalan lebih dalam lagi dengan salah satu dokter tanaman di Indonesia, yaitu Dr. Abu Umayyah, seorang dosen di Universitas Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan. Baiklah, kita akan mendengarkan pengalaman dan karya beliau dalam pengendalian hama penyakit tanaman secara terpadu pada tanaman tahunan. Acara bincang santainya akan dipandu oleh Dr. Budi Cahyono. Kepada Bapak Budi, waktunya kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Dr. Abu Umayyah? Alhamdulillah Pak Budi, mudah-mudahan Pak Budi juga dalam keadaan kondisi sehat walafiat. Sama Pak kita Pak. Ya, Alhamdulillah. Ya. Syukur alhamdulillah ya, dalam situasi pandemi corona ini kita masih bisa silaturahim lewat dunia maya. Amin. Lewat ya, amin. YouTube Dr. Tanaman Budi Cahyono. Terima kasih atas kesediaan Bapak untuk bincang-bincang santai. Ya, sama-sama Pak. Ya. Silaturahim dan bisa sharing pengalaman dengan teman-teman dokter tanaman maupun viewer channel ini. Baik, sebagai perkenalan Pak, kita mulai ya dengan Bapak bisa ceritakan tentang pendidikan Bapak sebagai dokter tanaman nih dari sejak S1, S2, S3. Kalau nggak salah Bapak kan 3 kampus ini, luar biasa. Iya. Silakan. Iya. Terima kasih Pak Budi. Saya ini pendidikan saya S1 itu di Universitas Sriwijaya Pak. Ya. Itu saya merupakan katakan di S1-nya saya masih program lama Pak, masih program itu major minor Pak ya. Jadi yang program 6 tahun itu Pak ya. Iya. Ya, jadi saya selesai tahun 82 di Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Itu di jurusan proteksi tanaman dulu Pak namanya. Bukan jurusan sebenarnya departemen proteksi tanaman dulu. Ya. Tetapi kemudian saya diterima sebenarnya pertama bukan di departemen proteksi, saya ditempatkan untuk mengajar di agronomi Pak. Jadi ngajar tanaman tahunan karena major saya penyakit tanaman, program lama itu minor saya adalah ilmu tanaman tahunan. Yeah. Kemudian saya diterima tapi diperbantukan di agronomi, ngajar di ilmu tanaman. Itu. Yeah. Kemudian setahun kemudian saya sudah kerja itu baru saya pindah ke departemen proteksi Pak. Yeah. Itu selesai jadi pendidikan saya S1 di Fakultas Pertanian selesai di Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya selesai tahun 82. Kemudian saya melanjutkan S2 itu tahun 86, saya selesai tahun 88 di Universitas Gadjah Mada. Dulu namanya sekolah Pak, Sekolah Pasca Sarjana. Yeah. Jadi fakultas dekan dulu Pak ya. Yeah. Sarjana. Jadi di UGM itu pun saya sebenarnya diterima untuk program langsung S3 Pak. Saya waktu itu dipanggil untuk mengikuti, kamu langsung aja katanya ikut program langsung S3. Saya nggak mau Pak karena pengalaman banyak yang berhenti di tengah jalan. Iya. Jadi hanya beberapa juga ada alumni dari Gadjah Mada yang langsung doktor. Jadi dia tanpa program masternya Pak. Yeah. Saya nggak mau, akhirnya saya diterima di S2 di program magister di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada selesai pada tahun 88. Yeah. 89 saya ikut wisuda. Yeah. Kemudian tahun ini agak lama Pak karena saya banyak berkecimpung di jurusan di struktural. Saya baru melanjutkan S3-nya tahun 2000 Pak. Dan di Institut Pertanian Bogor di itu apa ya? Departemen Pak ya, rasanya departemen proteksi ya, departemen proteksi ya, katakan jurusan proteksi tanaman untuk prodinya program studi fitopatologi Pak. Yeah. Dan saya bisa menyelesaikan di sana 4 tahun, jadi 2004 saya sudah selesai di S3 di IPB Bogor.
Itu riwayat pendidikan saya S1, S2, S3 Pak. Ya, alhamdulillah ya bisa bisa merasakan 3 kampus besar. Alhamdulillah Pak. Jadi saya ini alumni Unsri, alumni Gajah Mada dari Kagama Pak, juga alumni dari IPB Pak. Jadi semuanya saya yang Fakultas Pertanian katakanlah yang kita banggakan di Indonesia ini, saya beneran masuk ke dalam alumninya gitu Pak. Jadi cocok kalau Bapak juga sekarang sebagai kepala pusat KKN di Universitas Sriwijaya ya Pak? Iya Pak, saya pernah menjabat itu baru tahun ini semenjak menjelang COVID saya tidak lagi sebagai kepala pusat kerja ini KKN di Universitas Sriwijaya. Jadi saya sangat pengah. Bapak kan juga aktif ya sebagai dokter tanaman, juga kepala pusat KKN. Ada apa ya, ide mengenai Puskestan ya, Pusat Kesehatan Tanaman ya Pak? Benar sekali Pak ya. Sesuatu yang cukup unik ya, bisa diceritakan mengenai Puskestan ini Pak? Ya, terima kasih Pak Budi. Saya sedikit cerita nih Pak Budi ya, ini sebenarnya unek saya karena kita sangat dekat dengan petani. Saya melihat ada keluhan-keluhan petani. Saya sangat sering ke desa-desa karena saya pembimbing KKN. Pembimbing KKN sejak awal 90, jadi mulai tahun 90 sampai sekarang Pak, itu saya hanya COVID, menjelang COVID 2019 saya tidak lagi sebagai pembimbing KKN. Jadi seluruh desa itu untuk Sumatera Selatan, apalagi Indonesia, kemarin ada KKN ini, kita KKN nasional itu kita seluruh, saya hanya ke mancanegara yang belum Pak. Jadi kalau untuk di Sumatera Selatan, dulu kan Sumatera Selatan bergabung dengan Sumsel Bubble Pak Budi. Jadi provinsi Sumatera Selatan itu Bangka Belitung itu masuk ke Sumatera Selatan. Jadi dua kabupaten yang tergabung di dalam provinsi Sumatera Selatan. Sekarang dia kan bisa menjadi provinsi. Itu pun juga merupakan sasaran tempat kami KKN. Jadi beberapa desa kayaknya udah nggak terhitung desa saya Pak. Mulai dari desa terpencil sampai desa di tengah kota saya sudah pernah masukin, terutama di Sumatera Selatan. Kemudian untuk yang luar provinsi, saya semenjak saya kepala pusat KKN, saya ikut beberapa kunjungan di provinsi lain, di desa-desa di provinsi lain, terutama di desa Pak, saya masuk desa. Itu pengalaman saya. Tadi mengenai pusat kesehatan tanaman tadi Pak, bagaimana? Ya, nah tentang pusat kesehatan tanaman itu ini Pak, jadi saya tuh karena melihat, karena begini, kalau di manusia sebenarnya kan itu kalau dia ada keluhan masyarakat, terutama masyarakat desa, itu yang dekat kan dia unit terkecil untuk pelayanan kesehatan masyarakat untuk manusia itu kan ada di puskesmas Pak. Puskesmas itu ada di kecamatan Pak. Setiap kecamatan kan ada puskesmas. Itu jadi minimal begitu. Nah oleh karena itu saya lihat alangkah baiknya sebenarnya di setiap kecamatan itu ada juga puskestan. Oleh karena itulah saya pernah bicara, karena saya sering suka ketemu juga dengan Pak Bupati atau pejabat di daerah, saya suka melontarkan ini. Gimana kalau misalnya dari anggaran APBD atau apa, coba dicobakan ada proyek percontohan lah untuk puskestan Pak, saya bilang. Jadi diterima baik honorer atau apa, diterima dari alumni Fakultas Pertanian dulu Pak. Dasar pemikiran saya itu Fakultas Pertanian. Jadi Fakultas Pertanian dengan disiplin, ada orang agronomi, ada orang ilmu tanah, ada proteksinya, itu mengisi. Itu salah satu katakanlah tempat menerima kerja lulusan dari pertanian, itu salah satu tempatnya adalah bisa diterima sebagai pekerja di puskestan itu yang ada di kecamatan untuk pelayanan ke masyarakat dan dalam bidang ilmu pertanian secara luas dan perlindungan tanaman Pak. Jadi sebenarnya dasarnya begitu, karena biar bagaimanapun saya katakan, saya suka mengatakan dengan mahasiswa bahwa kita jadi dokter tanaman ini sebenarnya bukan hanya berhadapan dengan organisme hidup, kita juga berhadapan dengan organisme itu mati, bukan organisme, dengan apa, dengan bahan-bahan mati, misalnya pengaruh penyakit-penyakit yang non infeksius, misalnya disebabkan oleh faktor abiotik Jadi dari faktor abiotik itu maksudnya. Jadi kalau kita sudah bicara abiotik, kita bisa sudah merambah kemana-mana. Karena ending kita, terakhir kita itu adalah tanaman sehat Pak. Betul. Nah itu makanya saya senang sekali dengan hashtag di channel ini oleh Pak Budi, yang didengungkan Pak Budi itu, bahwa tanaman
tanaman sehat itu yang kita tuju. Jadi goal kita adalah tanaman sehat. Nah, salah satunya gangguan itu dia ditekan oleh katakanlah penyakit-penyakit infeksius atau gangguan biologi yang abiotik. Yang biotik itu adalah gangguan dari kita katakan penyebab penyakit patogen organisme hidup maupun yang abiotik itu Pak. Jadi kalau kita sudah bicara abiotik luas sekali Pak. Bukan kita mengambil lahan jurusan lain, tetapi kita harus tahu agronomi. Nah itu. Kita harus tahu ilmu tanah kalau kita harus itu. Walaupun kita tidak harus ahli benar di bidang itu. Tetapi kita minimal sudah bisa memecahkan masalah, memberikan solusi sementara untuk mengatasi ini supaya nanti lebih tepat sekali kalau kita ada ilmu itu. Jadi kayaknya ilmu itu agak luas sedikit. Walaupun sebenarnya kalau kita sekolah itu pendidikan kan mengerucut kan Pak. Ya, tapi kayaknya kalau kita sudah ke lapangan Pak Budi coba kita dituntut ilmunya luas. Nah seperti itu Pak ya, itu yang dasar pemikiran saya seperti itu. Kompleks ya Pak ya, masalahnya kita cukup spesialis tapi juga mempunyai background keilmuan yang cukup luas khususnya di ilmu pertanian ya. Kalau dulu kan ada PPS Pak ya, penyuluh pertanian spesialis, apakah masih ada atau sejenis itu di Sumatera Selatan khususnya? Kayaknya dikatakan ada, kayak nggak pernah ada lihat lagi kiprahnya Pak. Jadi begitu. Jadi makanya baru-baru akhir-akhir ini kami di pusat pendidikan pelatihan tempur di Batu Raja itu kan baru saya juga sebagai narasumber memberikan pelatihan untuk perekrutan 1.000 tenaga penyuluh Pak di Sumatera Selatan. Ada ya rekrutmen? Iya, rekrutmennya baru-baru ini Pak. Jadi baru katakanlah awal-awal bulan Januari tadi ada perekrutan 1.000 tenaga penyuluh. Untuk tenaga penyuluh itu mungkin anggaran APBD mungkin Sumsel Pak. Mudah-mudahan itu bisa. Ya berarti ini menunjukkan bahwa sekarang itu memang beberapa katakanlah beberapa pemikiran yang memang penyuluhan itu penting sekali kan untuk mendampingi petani. Ya betul. Memang sangat diperlukan para penyuluh baik yang generalis maupun yang spesialis Pak ya. Dalam perjalanan Bapak ke desa-desa, masalah penyakit apa yang dominan Pak, khususnya di tanaman perkebunan ya? Kalau di Sumatera Selatan kan dominan karet dan kelapa sawit ya. Kita mungkin fokus ke karet barangkali Pak. Iya. Kalau karet itu Pak, memang Sumatera Selatan kan sebagian besar karet Pak ya. Tetapi juga sekarang ini sebagian itu sudah banyak juga ditanam kelapa sawit. Kalau kelapa sawit mungkin katakanlah sudah masuk ke generasi ketiga lah, 2-3 di sini. Kalau Sumatera Utara mungkin sudah 4-5 ya, sudah ke sana ya. Generasi kelima, satu generasi mungkin sekitar lebih kurang 25 tahun kan Pak. Kalau kelapa sawit, kalau karet kan sekitar 30 tahun satu siklusnya. Nah kalau kita lihat dalam perkembangan yang kalau memang dilihat dari awal sampai sekarang, penyakit itu masalah penyakit itu semakin ini Pak, semakin banyak. Karena lahannya itu juga, sedangkan kalau kita lihat kalau perkebunan besar nggak jadi masalah, mungkin masih kuat Pak modalnya. Nah yang jadi masalah rakyat ini. Nah apalagi kalau kita sudah bicara karet ya, kalau sudah bicara karet kan harga karet ya syukur kalau kita mulai sekarang ini karena negara-negara yang sudah mengambil sudah mulai aktif lagi produksi pemanfaatan karet alamnya seperti Cina segala macam ini Pak yang memanfaatkan untuk bahan baku karet alam untuk pembuatan ban dan segala macam itu sudah menggeliat lagi Pak, harga karet sudah agak naik, agak tinggi, agak lumayan bagus. Tetapi cita-cita saya tuh dari dulu sebenarnya minimal Pak, harga karet itu per kilonya itu mengimbangi minimal itu sama dengan harga 1 kilo beras. Jadi lebih kurang kalau bisa dia rata tetap gitu, yang untuk yang umumnya Pak ya, rata-ratanya nih itu sekitar katakanlah 10-11 ribu per kilo, itu lumayan itu Pak. Kalau seperti itu agak ketawa sedikit petani. Ya, kalau di atas itu, kalau di atas itu bisa ada pajero Pak di desa. Memang dengan rendahnya harga getah karet sulit juga ya petani melakukan pengendalian penyakit pada karet, khususnya misalnya gugur daun Peronospora Pak ya, gugur daun Peronospora Pak. Gimana status penyakit itu sekarang di Sumsel khususnya?
Ya, kalau kita lihat Pak untuk karet sekarang ini masih didominasi kalau kita buat urutan Pak dari sekian banyak gangguan penyakit itu ada beberapa, ada lebih dari 10 yang penting itu. Tapi yang Ya, sangat penting kita buat urutan ya. secara sistematik. Pertama ya tetap masih jamur akar putih di Jamur atas. akar putih ya. Kalau di batang, kalau yang di bawah ya, dari bawah ya, dari bawah dulu Pak, kita dari bawah jamur akar putih, kemudian kita naik ke batang, pangkal batang itu ke kas Pak. Jadi kering alur sadap itu yang paling banyak problemnya. Ya. Nah, kemudian kalau kita naik ke taju itu mulai daun nih sekarang, itu daun itu sekarang yang banyak gangguan yang rutin yang umum ada kita temui adalah oidium karena dia peralihan antara musim trek musim itu dengan musim penghujan itu biasanya oidium Pak ya, gugur daun oidium, penyakit tepung, kemudian karena itu colitis jadi colitis menyerang daun itu tetap ada itu Pak, secara endemis dia ada, karena sumbernya selalu ada itu di kebun. Nah kemudian ini Pak yang baru-baru ini yang menambah sebenarnya pamor gugur daun Cordycephora yang saya teliti tahun 84-86 itu dan saya angkat sebagai tesis saya itu dulu, itu sekarang sudah agak turun Pak, turun hanya beberapa dan waktu tertentu saja dia agak jadi problem. Sekarang digantikan kedudukannya dengan ini gugur daun Pestalotiopsis itu Pak. Ini sedang dihadapi oleh kawan-kawan kita di pusat-pusat penelitian, terutama di pusat penelitian perkebunan Sembawah. Ya, di Sembawah Pak karet di Sembawah itu Ibu Pebi itu sedang dengan saya juga beberapa meneliti itu dengan saya kirim mahasiswa ke sana, kita mengatasi penyakit gugur daun Pestalotiopsis itu Pak. Itu yang 2016 itu agak meningkat terjadi epidemi sekarang mulai agak bisa terkendali sedikit karena kita buat tanaman itu pemeliharaannya terutama untuk perkebunan itu kita lakukan pemeliharaan yang intensif Pak, terutama pemupukan kita tinggikan, kita beri pupuk ekstra, di samping kita lakukan pengendalian dengan menggunakan pestisida dengan fungisida. Jadi agak tertekan, agak terkendali sedikit sekarang kondisinya, walaupun sekarang ada perubahan-perubahan cuaca ini dia masih tetap, jadi peringkatnya masih tetap tinggi Pak untuk gugur daun Pestalotiopsis itu dibandingkan gugur daun yang dulu ngetop itu Cordycephora Pak. Itu tahun 84-86 ya. Ya, memang dinamis ya masalah pengembangan penyakit ini, tapi tetap dihadapi oleh para petani tanaman karet khususnya. Nah, dulu kan Bapak sempat juga ya meneliti kakao ya, busuk buah kakao. Bagaimana itu Pak perkembangannya sekarang? Ya, kalau di kakao itu memang kalau saya lihat Pak ini kakao saya dulu sempat meneliti juga kakao yang ada di Cianjur, di Jawa Barat itu Pak ya. Waktu saya sekolah itu bolak-balik aja ke Cianjur di perkebunan swasta di Cianjur, kemudian di Jawa Timur Pak, Jawa Timur, kemudian beberapa ngambil sampel saya keliling ke Sulawesi, Sumatera Utara itu. Kalau kita lihat masih katakanlah yang meningkat di atas adalah busuk buah busuk buah kakao Pak ya. Jadi yang disebabkan oleh Phytophthora palmipora. Jadi ini yang tetap katakanlah di atas. Jadi sampai sekarang penelitian saya menentukan bahwa Phytophthora palmipora inilah merupakan spesies yang memang sebagai penyebab penyakit Phytophthora busuk buah pada kakao di Indonesia Pak. Jadi dia tetap di atas, di atas Phytophthora itu. Kemudian nanti biasanya diikuti dengan kanker Pak. Jadi kalau kita tidak ada pemeliharaan baik atau busuk buah itu dibiarkan saja tidak dibuang, kemudian tidak dilakukan sanitasi misalnya, busuk buah itu dibiarkan saja di tanah. Nah ini akan, kalau kondisi lembab seperti ini, misalnya naungannya tidak dipelihara, terlalu lembab, matahari, sunblock yang tidak masuk cahaya, itu biasanya kelembapan agak ringan, agak terjadi epidemi Pak di kebun itu. Iya. Makasih Pak. Memang penyakit busuk buah pada kakao ini tetap menjadi masalah penting ya. Saya dengar juga masih berkembang. Bahkan ada kawan saya Dr. Thomas Jung itu dia lagi meneliti Phytophthora di Indonesia dan dia menemukan banyak spesies baru di Phytophthora ini. Nanti baru 2 hari yang lalu dia kirim email dan mau kerjasama lebih luas dengan teman-teman di Indonesia. Nah,
Bapak kan masih kepala lab bakteri ya Pak di Masih Pak, masih. di, Insya Allah masih Pak ya. Ya, di Fakultas Pertanian Pak. Ya. Saya dengar Bapak juga tertarik dengan PGPR ya, Plan Growth Promoting Rhizobacteria ya. Iya, iya Pak. Untuk menginduksi ketahanan ya Pak, bisa diceritakan? Iya. Ya. Ya, memang kalau kita lihat kan untuk beberapa, kalau kita untuk mengatasi terutama penyakit-penyakit yang soil-borne patogen seperti jamur akar putih atau penyakit-penyakit fusarium, misalnya banyak mengganggu pisang segala macam yang soil-borne patogen lah Pak ya. Ya. Itu sangat mudah diatasi dengan apa? Dengan kita katakanlah kita mendapatkan mikroba yang memang kita kita eksploitasi dari tanah juga. Itunya Pak, habitatnya. Jadi dia memang soil inhibitornya memang dari tanah kan, dari tanah sebagai habitat dia. Yeah. Nah, kita juga ambil, kita eksploitasi itu mikroba terutama yang rhizospline Pak ya. Yeah. Kalau bisa, atau ya rhizosphere gitu kan ya. Itu rhizosphere-nya atau rhizopline-nya kemudian kita lakukan, sudah eksploitasi, kita lakukan penelitian antagonis di tingkat laboratorium, kemudian di tingkat rumah bayang, rumah kaca, baru kita coba di lapangan. Yeah. Kalau kita lihat beberapa, terutama yang paling banyak kami di tingkat rumah kaca Pak ya. Yeah. Di rumah kaca untuk penelitian mahasiswa biasanya terbatas waktu Pak. Selain kalau S3 aja sekarang nggak mau lama Pak, mau cepet sekarang. Jadi kalau sebatasnya itu nggak bisa kita sekian tahun, hanya sekian bulan harus selesai, harus disambung dengan yang lain. Ya, karena itu penelitiannya nggak bisa panjang seperti itu, sedangkan kita perlu waktu yang panjang kan. Iya. Nah itu. Ada jadi, yang sudah diformulasi Pak, mungkin? Iya. Jadi beberapa yang akhirnya kita setelah itu kita dapat, karena kita lihat dari beberapa isolat yang kita dapatkan itu ada yang berpotensi daya hambatnya tinggi, kita anggap bahwa dia mempunyai katakanlah senyawa yang dikeluarkan untuk menghambat organisme lain, itu kita buat sebagai formulasi Pak. Itulah makanya kami ada beberapa juga menghasilkan produk-produk yang kami anggap bahwa dia bisa dikendalikan kita dari beberapa formulasi yang kami coba, kami mendapatkan juga katakanlah dalam bentuk formulasi cair maupun padat. Kalau padat kita buat kompos Pak ya. Kompos itu kita perkaya dengan itu, dengan mikroba kita itu. Jadi kompos bisa membantu untuk meningkatkan kesehatan tanaman, pertumbuhan tanaman. Di samping itu juga dia mengandung mikroba yang kita berikan di kompos itu Pak. Oh, yang bisa mengendalikan patogen ya. Ya. Ada yang juga bisa menginduksi ketahanan Pak? Ya, jadi kalau kita lihat Pak, PGPR ini kan sebenarnya pertama kita usahakan, kalau bidang kita kan kita minta dia bisa untuk melindungi tanaman dari gangguan patogen. Di samping itu kan dia mempromosi pertumbuhan kan. Makanya pertumbuhan itu, kalau PGPR itu kelebihannya adalah kalau dia bisa meningkatkan pertumbuhan tanaman. Kita lihat dari parameter pertumbuhan sama pertumbuhan dan perkembangan tanamannya. Kemudian dia bisa mengendalikan, menekan persentase serang maupun intensitas serangan dari penyakit, terutama misalnya kita coba dengan penyakit-penyakit yang mudah, misalnya penyakit rebah kecambah, damping opak, cepat kita lihat hasilnya. Kemudian tanaman-tanaman sayuran yang hanya beberapa umurnya sekitar bisa kita panen sebulan atau 2 bulan, itu bisa kita lihat bahwa dia cukup baik untuk mendukung pertumbuhan tanaman jadi sehat, lebih subur. Sudah itu bisa mengendalikan terutama penyakit-penyakit yang soil-borne patogen Pak. Ya, kembali ini Pak, tadi tentang pusat kesehatan tanaman ya. Saya teringat itu kalau nggak salah ada klinik tanaman juga ya Pak di Unsri. Apa masih ada Pak? Berkembang? Masih Pak, sampai sekarang mata kuliah kita ada mata kuliah klinik tanaman lah. Oh ya. Jadi kemudian mungkin Pak Bodi kenal nih. Itu Pak Chandra itu yang mengelolanya Pak. Iya Pak Chandra Ihsan yang mengelola itu. Bidang beliau kan dari hama tanaman. Yang aktif di klinik tanaman sama Pak Harman, Dr. Harman. Di klinik tanaman Universitas jurusan HPT Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Ada Pak, itu tetap berjalan. Senang sekali saya mendengar masih ada klinik tanaman di sana, dan mungkin nanti bisa bekerja sama dengan pusat kesehatan tanaman yang sering Bapak gagas dan promosikan ya Pak. Bapak bisa ini ceritakan
pengalaman waktu bekerja sama dengan televisi ya untuk ide Bapak bagaimana bisa membantu petani itu Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Budi. Jadi saya juga waktu itu ada tergerak bahwa bagaimana saya bisa memberikan sesuatu yang ada pada saya dan teman-teman saya kepada masyarakat tani. Oleh karena itulah saya ketemu dengan teman saya sebagai direktur TPRI Palembang, Bapak Insinyur Iskandar Ahmad. Itu karena waktu ketemu saya curahkan seperti itu. Wah, bagus sekali katanya. Oke, kalau begitu langsung aja Pak Abu live katanya. Nah, tahun 2011 itu langsung live saya Pak. Jadi merapikan pakaian sedikit langsung live 1 jam. Itu tentang menceritakan bagaimana klinik tani. Jadi pertama 2011 itu klinik tani Pak. Kemudian 2012 berubah namanya dari klinik tani menjadi ini Pak. Jadi di akhir 2012 itu menjadi Puskestan. Pusat Kesehatan Tanaman. Karena saya akan mengangkat kata-kata Puskestan itu Pak. Jadi maksud saya kalau di manusia ada puskesmas, di kami ada puskestan. Di situ nanti yang ketua puskestan itu adalah alumni dari proteksi dari hama penyakit Pak. Kemudian di situ ada bagian-bagian, di situ ada ahli tanah, ada ahli agronomi. Karena masalahnya kalau kita mau selesai itu tidak bisa didekatin oleh kita ahli penyakit saja. Harus ada ahli lain. Makanya konsep saya ingat Pak Thohib bilang waktu di kuliah umum Pak Thohib mengasihkan waktu Menteri Pertanian mengatakan bahwa Pak Thohib kita lihat contoh IRI untuk menyelesaikan sesuatu itu katanya itu dia ada keterpaduan, semuanya harus terpadu. Jadi terpadu ilmu, terpadu ini bagian-bagian itu baru bisa menyelesaikan sesuatu yang tuntas. Kalau itu nggak tuntas nanti. Makanya di situ makanya saya katakan kalau ada puskestan itu bisa menyerap ahli agronomi, lulusan tanah, kemudian lulusan hama penyakit karena dia pusat kesehatan itu diketuai oleh dokter tanaman Pak dari alumni dari proteksi maksud saya. Nah kalau memang ada hal-hal yang masalah, katakanlah masalah di mana di tingkat lapangan itu tidak bisa selesai, kita rujuk Pak. Rujuknya kemana? Ke Fakultas Pertanian karena lebih banyak ada lab. Maksud saya begitu. Jadi kita rujuk. Ada dosen-dosen, ada rujukan. Jadi dirujuk ke fakultas. Di fakultas itu kan lebih lengkap Pak. Laboratoriumnya lebih lengkap, tenaga ahlinya banyak, profesor banyak, lebih hebat lagi. Jadi kalau puskestan tidak mampu dirujuk sama seperti puskesmas Pak begitu. Nah masalah itu maksud saya menyerap masalah pertanian. Nah namanya dulu puskestan, makanya saya minta puskestan. Tapi nggak lama berubah lagi dari klinik tani ke puskestan, kemudian dari puskestan itu berubah ke sahabat tani. Itu semuanya yang jadi sahabat tani Pak. Jadi ada perubahan seperti itu. Ini selama 6 tahun saya megangnya Pak. Wah, menarik selama sekali. 6 tahun setiap minggu Pak. Luar biasa. Setiap minggu setelah hari Jumat. Dan ini Pak problemnya hanya diputus kalau ada siaran langsung. Ada siaran langsung. Saya dikalahkan hanya Jumat itu kalau misalnya ada siaran langsung bulu tangkis, siaran langsung bola kaki, siaran langsung dari kegiatan presiden. Itu baru putus kalah saya. Selain itu setiap hari Minggu saya live Pak. Saya live itu. Nah itu saya mengkoordinir seluruh fakultas kawan-kawan dari misalnya bulan puasa tentang makanan, tentang gizi, kita orang ahli gizi kita masukkan ke situ. Jadi masalah pertanian dalam arti luas itu kita masukkan di dalam acara itu puskestan ini Pak. Makanya saya katakan di situ banyak kumpulan ahli pertanian terutama. Tetapi saya tetap mengkoordinir yang mimpinnya adalah dokter tanaman karena dokter tanaman walaupun dia luas secara ilmunya, dia tahu tentang agronomi, dia tahu tentang tanah. Kalau dia tidak tahu itu agak sulit dia jadi dokter tanaman Pak. Hanya tahu dari proteksi saja agak sulit. Kebenaran saya katakan saya kan major minor dulu Pak. Minor saya kan tanaman agronomi. Major saya penyakit, jadi saya agak ngerti agronomi, saya agak ngerti tanah. Jadi bisa ngatasin, secara itu kita harus belajar juga atmosfer, makanya kuasailah tanah, kuasai atmosfer, karena ini perubahan-perubahan dan atmosfer, dan bisa dimanfaatkan, misalnya N2 bisa difiksasi, karena atmosfer itu Pak. Kita fiksasi menggunakan mikroba yang ada di tanah yang bersifat simbiosis segala macam. Nah kalau kita kuasai semua ini bisa kita manfaatkan, menarik Pak ilmu pertanian ini sebenarnya. Terima kasih Pak, luar biasa pengalaman dengan televisi Pak ya, bisa menyebarluaskan pengetahuan kita
dan bersama kawan lain ya, keterpaduan untuk menjadi sahabat tani. Penutup dari Bapak, khususnya satu untuk organisasi kita, Perhimpunan Fitopatologi Indonesia. Nanti yang kedua kepada para mahasiswa. Saya minta kepada memang tetap ya. Jadi ilmu kita walaupun kawan-kawan kita lihat terutama yang dokter-dokter muda yang di PFI sekarang banyak yang lahir nih Pak ya. Kan kalau kita lihat stressing penelitiannya masih ke arah apa katakanlah satu yang diangkat terfokus. Memang penelitian dokter kan begitu Pak. Mendalam tapi mendalam, tapi kenyataannya di lapangan itu tidak seperti itu. Jadi tidak hanya disiplin kita tetapi ilmu lain seperti manajemen. Makanya saya katakan saya menggunakan kata pengendalian itu sangat jarang. Saya hanya menggunakan kata pengelolaan itu Pak. Jadi kalau pengelolaan karena pengendalian itu salah satu fungsi manajemen dari situ. Jadi kalau kita pengelolaan karena apa di undang-undang Sistem Budidaya Tanaman maupun PP nomor 6 perlindungan tanaman itu kan berdasarkan pengendalian hama terpadu. Nah, di PP nomor 6 itu pelaksanaannya dari prapanen sampai pasca panen, Pak. Jadi sangat luas kita. Prapanen itu menyangkut kita untuk membuat tanaman sehat itu. Makanya tanaman sehat ini perjuangan dari Pak Budi itu penting. Tanaman sehat itu. Jadi kita kalau bisa walaupun kita ahli penyakit tanaman sama hashtag kita adalah mencegah. Jadi kita mencegah itu jangan sampai kita berhadapan, Pak. Jangan sampai kita berhadapan dengan tanaman berarti kita harus luas dari pertama menyiapkan lahan, menggunakan bini. Jadi jangan ketemu Pak. Ahli penyakit tanaman tidak harus ketemu dengan penyakit tanaman kalau bisa. Kalau kita sudah menyiapkan lahan yang bagus, kemudian varietas benih yang baik, gitu kan. Kalau dia hanya di bawah ambang ekonomi ya kita biarin aja. Karena itu untuk kita berikan supaya menyambung hak ciptaan Tuhan supaya ada terus kan, jangan sampai dimusnah patogen juga kayaknya tidak boleh kita musnahkan. Makanya kata-kata pemberantasan itu nggak saya pakai lagi itu Pak. Jadi kita pakai pengelolaan itu saya mungkin itu Pak yang. Dan memang mencegah lebih baik daripada mengendalikan. Rp1.000 pencegahan lebih baik daripada 1 juta pengendalian. Benar sekali Pak Budi. Jadi itu yang saya tekankan kepada peneliti muda. Oke, dia menjuruskan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu, mengungkapkan, tetapi nanti dalam pelaksanaannya supaya dia sukses itu dia harus ilmunya luas. Salah satunya ilmu sosial, ilmu pendekatan. Dia kalau tidak bisa seperti itu agak sulit. Seperti contohnya Pak Budi lah. Pak Budi ini salah satu yang berhasil saya bilang untuk dipakai di masyarakat, ilmunya luas ya sampai saya. Ya, apalagi dengan sekarang ini kan salah satu perjuangan kita kan sama-sama kan Pak untuk mengangkat dokter tanaman ini. Jadi supaya ilmunya saya katakan tadi ilmu orang tanah, ilmu agronomi harus kita kuasai karena kita menanganinya bukan hanya ini harus menyiapkan tanaman itu tumbuh di tanah. Oke lah ada hidroponik, tapi kita bicara secara umum. Tanaman ada di tanah berarti kita harus tahu tanah. Kemudian dia ada atmosfer, kita harus kuasai atmosfer. Minimal atmosfer itu saya katakan lebih kurang 12 kilometer dari permukaan laut harus kita kuasai ilmunya. Jadi ada apa yang terjadi di atmosfer setinggi 12 km harus kita tahu perubahan cuaca, apalagi sekarang perubahan cuaca. Jadi dengan ini kita bisa mengelola tanaman dengan baik dengan teknologi modern. Misalnya dengan teknologi modern menggunakan drone atau segala macam silakan saja seperti itu. Tapi kita harus ketahui tanah atmosfer. Apa saja ada di atmosfer, apa aja di tanah untuk supaya tanaman itu tumbuh baik, subur, sehat, Pak. Produksi tinggi, Pak. Kualitas bagus dan aman untuk dikonsumsi manusia. Jadi faktor edafik yang di bawah permukaan tanah maupun faktor atmosferik harus dipahami betul Pak ya untuk dipahami Pak. Jadi penyakit tanaman dan menghasilkan tanaman yang sehat. Baik. Ini yang untuk generasi muda Pak sebagai penerus kita kan termasuk boleh dibilang senior ya. Banyak penerus kita yang lebih hebat, kita harapkan bisa melanjutkan dan bahkan mengembangkan bidang ini dan menjadi dokter tanaman yang bermanfaat buat masyarakat. Ada pesan dari Bapak? Ya, pesan saya memang penelitian itu harus tapi tidak hanya sampai di penelitian.
Jadi yang seperti kita dapatkan di guru-guru kita dulu ya, penelitian itu diakhiri dengan apa? Dengan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Oleh karena itulah penelitian itu kalau tidak bisa kita selesaikan oleh peneliti itu sampai kita sekolah, harus kita lanjutkan sampai selesai dan ada hasil untuk sekecil-kecilnya, ada hasil untuk apa? Untuk kemajuan masyarakat tani kita, tentunya untuk akhirnya memperkuat negara kita. Negara kita kalau bisa jangan lagi kita banyak istilah impor, Pak. Saya itu paling sedih kalau ada fakultas pertanian kita masih impor. Saya sangat sedih itu, Pak. Bagaimanapun kalau ini terlepas dari mafia, saya nggak tahu. Ini kita bicara yang murni saja, orang ilmiah. Saya sedih kalau Indonesia masih banyak impor. Nah, kita kan menganut intensifikasi dan diversifikasi. Ya, kalau nggak ada padi kita diversifikasi lah. Makanya dididik juga anak-anak kita jangan makan karbohidrat itu hanya dari padi misalnya, yang lain. Jadi kalau bisa selesaikanlah impor, kata-kata impor itu. Kalau bisa kita kalau bisa kita ekspor mereka yang impor ke kita, yang itu. Jadi maksud saya seperti kita gandum kan, orang makan pempek kan nggak pernah lagi makan pempek dari sagu, Pak. Pempek itu kan dari tepung tapioka, Pak. Nah, seperti itulah. Jadi secara tidak langsung mereka makan itu, makan apa? Makan ubi. Nah, oleh karena itulah saya katakan inovasi dari peneliti-peneliti muda itu seperti itu. Jadi kalau kita misalnya senang dengan padi, nggak mau makan ubi, ya rubahlah makanan itu walaupun bahan dasarnya masih ubi gitu, Pak. Seperti itu. Baik, jadi sebagai dokter tanaman kita berharap dan berusaha untuk membantu Indonesia bisa swasembada pangan, Pak ya. Dan kepada generasi muda dari sisi konsumsi tidak hanya makan beras sebagai sumber karbohidrat, tapi juga diversifikasi ke sumber karbohidrat yang lain, Pak ya. Nah, dari sisi produksi selain intensifikasi juga mungkin ekstensifikasi. Baik, terima kasih. Ini waktu yang sangat singkat tapi banyak kami dapatkan. Saya tuh maaf Pak Budi, cerita itu kalau bisa sebenarnya semalaman minimalnya, 40 menit ya. Kayaknya buru-buru jadi sebentar sekali. Saya rasa yang baru sedikit yang mau dibicarakan udah. Terima kasih Pak Budi ya. Wah, memang ini nanti akan ada lanjutan yang lain. Ini mengenalkan dulu, Pak. Ini dalam 1 tahun ini kita mau memperkenalkan sebanyak mungkin dokter tanaman di seluruh Indonesia supaya masyarakat itu tahu bahwa dokter tanaman itu banyak dan kiprahnya itu luar biasa, baik di pemerintahan, di swasta, di pemerintah juga ada dosen, ada peneliti dan seterusnya. Di swasta juga ada yang entrepreneur murni, ada sebagai peneliti dan seterusnya. Jadi ini masih tahap pengenalan, oleh karena itu mohon maaf kalau waktunya juga singkat, tapi poin-poinnya kita bisa dapatkan. Dan yang juga teman-teman yang sudah lama nggak ketemu Bapak bisa ingat lagi, oh ini Pak Dr. Abu Maya yang Nah, ini sambil silaturahim di dunia maya. Begitu Pak. Iya, terima kasih Pak Budi ini. Jangan lupa kita ucapkan bersama Pak ya, tagar kita tanaman sehat Indonesia kuat. Tanaman sehat Indonesia kuat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih.